Sama kayak ada ranjang kecil lagi dari besi. Yang adik Lambun itu tuh di dalamnya tuh kayak ada selalu ditaburin bunga melati. Jadi saya kan tidur madep ke sana, madep ke kepala di sini, kaki di sini kan. Sedangkan Aki sholat madep ke sana gitu kan. Nah, jadi pas di kaki saya tuh Bang, di pinggiran tempat tidur di kaki saya tuh saya ngeliat kayak ada sosok perempuan gitu Bang, lagi duduk. Karena waktu itu saya masih gimana ya Bang, ya masih kecil ya, masih nggak ada kepikiran macem-macem apa makhluk halus kah atau apa gitu, nggak, sama sekali nggak ada pikiran itu, masih lempeng-lempeng aja lah pikirannya gitu kan. Saya berasa kok kayak ada yang ngelus-ngelus kepala saya Bang. Jadi kayak apa sih, kayak gini nidurin anak begini tuh dia tuh. Kayak dia kayak ngelus-ngelus kepala saya. Kayak ngelonin gitu. Iya kayak ngelonin anak gitu. Cuman nggak tidur, cuma begini sambil begini doang. Otomatis kan kita ngerasa bangun dong. Mata melek, ya masih remeng-remeng gitu kan. Terus saya ngeliat tuh sosok itu lagi yang ngelus rambut teteh, rambut saya gitu sambil dia ngusap-ngusapin ini bekas cubitan yang merah tuh. Sakit ya Neng katanya gitu. Oh sempet tanya gitu? Iya, sakit ya Neng. Makanya Nengnya jangan nakal katanya gitu. Besok-besok nggak boleh bohong lagi, dia bilang gitu kan. Aki, itu yang semalam siapa kata aku gitu. Oh itu Uwa katanya, anaknya Aki ngomong gitu kan. Neng, emang Neng suka ngeliat siapa katanya gitu kan. Ngeliat apa? Ngeliat apa? Nggak pernah ngeliat apa-apa. Itu Neng nanya sama Aki, oh Uwa, kata Aki Uwa mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, co-hostnya Balai Misteri, Yudi. Yang di sini udah kedatangan tamu yang punya pengalaman pribadi yang mau diceritakan di Balai Misteri. Langsung aja kita kenalan sama bintang tamu kita. Teh, gimana Teh? Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Bang. Gimana kesibukan hari ini Teh? Ya kesibukannya ya gitu-gitu aja Bang. Ada aja ya Teh? Ada aja. Cari kesibukan. Katanya di sini ada Teteh yang mau Teteh ceritain ke kita. Iya, ada sih Bang. Maksudnya pengalaman ya dibilang horor ya enggak ya gitu ya. Cuman ya kan maksudnya namanya misteri itu enggak mesti horor ya. Iya. Ya tapi lumayan membekas lah sampai sekarang, pengalaman dari kecil sampai punya anak kecil. Iya, punya anak kecil itu. Ya masih, ya maksudnya enggak sering gitu, cuman ya masih kadang-kadang masih berasa lah. Oh, oke, tahan dulu Teh ya ceritanya. Iya. Oke, buat penonton Balai Misteri, ya kan, pantengin yang masih penasaran sama cerita bintang tamu kita, pantengin terus sampai habis ceritanya. Soalnya gue juga penasaran di sini. Kita langsung aja masuk ke Kupas Misteri. Jadi awal ceritanya tuh gini. Itu tuh cerita sebenarnya dari zaman saya masih SD lah ya. SD kelas 1 itu cerita ini tuh mulai ada. Tapi sebelumnya tuh saya mau cerita background dari diri saya pribadi juga ya. Soalnya emang ada ini Bang, ada apa namanya? Ada kaitannya lah ya. Jadi saya tuh dari kecil tuh saya dibesarin sama satu keluarga yang nggak punya anak gitu ya, nggak punya anak, jadi anak angkat lah ya gitu kan. Ya di rumah itu tuh saya tuh tinggal sama ibu sama bapak angkat saya, ya sebutlah ibunya Ibu Eni sama bapaknya tuh Bapak Aji. Nah, di situ juga ada kakek saya Aki ya, saya sebut Aki Jangkung. Si Aki Jangkung ini uaknya dari Ibu Eni, tapi dari kecil Ibu Eni tuh udah dianggap anak lah sama Aki Jangkung ini kan. Sebenarnya Aki Jangkung tuh dulu punya istri, cuman nggak banyak lah latar belakang tentang istrinya dia yang saya tahu gitu. Karena istrinya tuh meninggal waktu saya masih umur 3 atau 4 tahun gitu Bang. Jadi nggak banyak kenangan tentang sosok istrinya Aki Jangkung ya. Karakter satu persatu mulai dari Aki Jangkung ini kan. Aki Jangkung ini tuh ahli ibadah banget Bang. Di umur yang waktu itu ya udah cukup tua ya, udah 70 sekian tahun lah. Udah sepuh banget gitu. Beliau tuh sebagian besar waktunya itu buat ibadah Bang. Jadi
Kalau misalnya dia habis maghrib, di malam-malam tertentu ya, kadang yang saya ngeh tuh di malam Jumat ya Bang ya. Dia tuh sampai dari mulai sholat isya sampai maghrib, isya sampai ke tengah malam itu dia dihabisin buat wirid. Aki Jangkung ini humoris banget Bang, humoris banget. Yang saya rasain sampai sekarang gitu. Kasih sayangnya dia banget gitu. Walaupun istilahnya saya tuh bukan cucu kandung beliau lah ya. Tapi beliau tuh benar-benar nganggap saya tuh cucunya beliau gitu. Sampai-sampai tuh saya tuh sekolah gitu. Antar jemput tuh sama beliau, walaupun dulu kan zamannya saya kan tinggal di Priok ya. Banjir gitu, sampai saya tuh dibopong gitu di pundaknya ya. Buat supaya saya nggak kena banjir gitu. Kalau misalnya karakter si Bapak Aji ini, beliau itu bapak yang sangat berwibawa. Profesinya sebagai guru ngaji lah untuk lingkungan di gang situ. Terus untuk kerjaannya itu beliau tuh cuman buruh kayak buruh harian lah gitu, nggak punya kerjaan tetap. Freelance. Bapak Aji ini sangat bijaksana Bang, sangat bijaksana lah gitu. Berbeda, maksudnya berbanding 180 derajat sama karakter istri beliau, yaitu Ibu bertolak Eni, belakang. Bertolak belakang. Kalau Ibu Eni itu ibu yang kalau misalnya disebut kayak apa ya, beliau tuh pengen anaknya ya kayak saya gitu ya. Anaknya tuh ngikutin semua aturan beliau gitu. Beliau tegas, tapi ketegasannya itu lebih ke galak Bang. Kalau menurut saya, karena jujur aja dari kecil tuh saya dididik dengan apa ya, kayak disebut kekerasan. Enggak, cuman emang galak gitu. Jadi bukan cuman omelan mulut, tapi udah fisik. Itu yang namanya kalau misalnya saya bikin kesalahan Bang, itu tuh nggak cuma sekedar ya kalau dipukul pakai sapu gitu udah biasa gitu. Namanya dicubit, tahu diempos nggak Bang? Diempos cubit sampai melintir banget, sampai bebekas. Iya bener Bang, sampai bebekas merah gitu kan. Itu tuh ya bener-bener lah gitu kan. Itu saya rasain udah selama saya kecil gitu, udah cukup sering lah. Agak militan mungkin ya Teh? Iya. Nah, udah gitu beliau tuh punya aturan yang sebagai anak di apa maksud di umur saya yang waktu itu masih SD lah ya Bang lah. Jujur aja saya nggak bisa nerima. Ya sekarang gimana bisa nerima gitu, anak SD kan lebih banyak waktunya untuk main lah ya daripada belajar. Sedangkan saya tuh dulu tuh kalau misalnya pulang sekolah harus ngulang apa pelajaran yang kita pelajari di sekolah tuh harus ngulang. Beliau tanya ada PR atau enggak gitu. Kalau misalnya ada PR kita harus kerjain, nggak peduli itu kita tuh udah mumet sama istilahnya sama pelajaran sekolah yang tadi di sekolah gitu kan. Itu tuh kadang tuh saya nggak bisa nerima gitu Bang, cuman ya saya jujur aja takut lagi kena empos lagi gitu. Takut Bang, banyak takutnya. Cuma gitu. Malah jadi konflik batin itu. Iya, jadi mau nggak mau nurut tertekan. Waktu saya ada di posisi kayak gitu tuh nolongin gitu, yang ngelindungin lah ya Bapak Aji dan Aki Jangkung ini gitu. Bapak Aji dan Aki Jangkung ini yang lebih, kalau misalnya saya lagi diomelin gitu ya diberantemin lah sebutnya Ibu Eninya. Jadi gitu. Pelindung lah buat Teteh. Kalau nggak salah tuh di umur di kelas 1 atau kelas 2 SD gitu ya. Saya kan tidur gitu sama Aki Jangkung ya, karena si sama mama juga nggak terlalu deket gitu. Jadi Aki juga kan tidur sendiri gitu. Jadi saya tidur sama Aki Jangkung. Jadi kan saya rumah tuh kayak rumah modelnya kan depan ruang tamu biasa, terus ada lorong ke sini. Ini kamar 1, terus kamar kedua gitu kan. Ya saya tidur di kamar kedua sama Aki. Nah posisi kamar Aki itu dari ini pintu Bang, pintu kamar. Terus di sini kan ada sejajar sama pintu, ada space sedikit tuh buat apa, tempat Aki sholat ya. Yang di kanannya tempat tidur masih dari ranjang besi Bang. Jadul banget, pakai kerambu pokoknya. Di seberang tempat tidur tuh ada meja yang kayak meja buat taruh buku-buku saya sekolah gitu. Sama kayak ada ranjang kecil lagi dari besi. Yang adik kelambun itu tuh di dalamnya tuh kayak ada selalu ditaburin bunga melati. Saya selalu tanya, Aki ini buat apa, buat mainan saya ya? Saya bilang gitu. Jangan, katanya, itu ada orangnya. Aki selalu bilang kayak gitu. Jadi pas waktu saya tidur gitu sama Aki ya, saya kalau malam kan kalau tidur tuh suka minum ya gitu kan, suka pengen minum.
Jadi Aki tuh emang selalu nyediain muk bang, muk dari kaleng gitu, ditaruh di atas meja gitu kan. Pas saya bangun ya saya nggak tahu itu jam berapa gitu kan, saya bangun, saya ngeliat tuh Aki tuh lagi posisi lagi wirid. Ya kan namanya juga kita abis tidur baru bangun, jadi mata masih kayak apa sih? Siwer-siweran gitu ya, masih gimana ya, masih remang-remang gitu kan ya. Jadi saya kan tidur madep ke sana, madep ke kepala di sini, kaki di sini kan, sedangkan Aki sholat madep ke sana gitu kan. Nah, jadi pas di kaki saya tuh bang, di pinggiran tempat tidur di kaki saya tuh saya ngeliat kayak ada sosok perempuan gitu bang, lagi duduk. Saya nggak kayak berbentuknya kayak siluet apa bayangan gitu ya bang ya. Samar-samar atau gimana teh? Kelihatannya jelas. Pas saya lihat tuh posisi jelas, cuman untuk saya, tapi udah ke berapa jam kemudian saya blank. Saya nggak inget lagi gitu. Oh, dibikin kayak gitu? Iya, dibikin kayak gitu. Terus saya ngeliat tuh, beliau tuh nengok. Sosok itu tuh nengok ke saya gitu kan. Saya diem, terus saya duduk. Aki, saya bilang gitu. Dia kan Aki tuh manggil saya tuh kan Neng aja ya dari kecil. Apa Neng katanya? Pengen minum. Iya. Aki tuh lagi wirid tuh ambil minum dulu buat saya minum. Dan waktu itu saya ngeliat tuh udah nggak ada. Sosok itu udah nggak ada. Cuman karena waktu itu saya masih gimana ya bang, masih kecil ya, masih nggak ada kepikiran macem-macem apa makhluk halus kah atau apa gitu, nggak, sama sekali nggak ada pikiran itu, masih lempeng-lempeng aja lah pikirannya gitu kan. Sering berapa minggu lah saya ceritanya pulang sekolah bang. Saya posisi pulang sekolah jam 12, waktu itu masuk siang ya, di jam 9 udah kelas 2 kelas 3 gitu lah, saya lupa gitu. Ceritanya tuh saya pulang sekolah, mama tanya, Neng tadi pelajaran apa di sekolah? Saya bilang IPA mah, saya bilang gitu. Itu masih kejadian itu masih karena mama tuh didikannya gitu, jadi masih jadi membekas banget. Jadi saya benar-benar masih inget banget sampai sekarang. Terus mama tuh tanya, pelajaran apa Neng? IPA. Ada PR nggak? Kata mama gitu kan. Karena saya tuh hari itu tuh Aki kan lagi nggak enak badan ya bang ya. Terus Aki nggak bisa jemput. Biasanya itu Aki yang jemput. Aki yang jemput. Terus saya bilang tuh, nggak ada mah. Oh ya udah katanya, udah sana makan, kata mama tuh masuk. Soalnya kan di jam 1:30 saya berangkat lagi madrasah bang. Bener-bener jadi waktu saya tuh sekolah, pulang sekolah di jam 1:30 saya madrasah sampai jam 4. Habis itu karena bapak guru ngaji ya gitu, otomatis saya harus ngaji juga kan. Harus ngaji sampai ke Isya itu. Jadi waktu saya untuk main sama teman-teman tuh sebutnya cuma dari madrasah ke selesai pulang madrasah ke maghrib, atau waktu saya kumpul di sekolah ketemu teman-teman gitu aja. Sampai berasa jenuh deh. Iya, bener-bener bang, saya cuma main sama kucing bang. Bener deh. Cuma masa kecil saya tuh sama kucing gitu hidupnya lah. Ya pas pulang madrasah di jam 4, mama tuh udah di depan pintu, udah mulai belajar bohong ya, kata mama. Mukanya udah marah bang. Sapu bang, sapu ijuk gitu, gagangnya tak disapu sampai nangis langsung. Saya tuh nangis udah gitu, belum saya pergi dari situ gitu kan, masih di saya empos gitu sampai teriak saya bang, sampai Aki tuh keluar kan dari kamar. Kenapa lu mah katanya, tapi pakai bahasa Sunda gitu. Siapa budak dicarekan wae katanya gitu kan. Terus lagian katanya anak katanya masih kecil udah belajar bohong katanya, bilangnya nggak ada PR, taunya ada PR. Di sebelah rumah saya tuh kan ada teman sekelas saya ya, si Dira. Mungkin karena emak-emak gitu ya, pas saya lagi madrasah, Dira nggak madrasah, jadi emaknya cerita, si Neng madrasah, iya gitu. Si Dira nggak madrasah, tiduran habis kerjaan PR, ngomongnya gitu kan. Jadi emang ada PR kok, kata si Neng nggak ada PR, ngomongnya gitu kan. Ya kesel dong mama kan, karena saya bohong kan tuh. Ya saya nangis kan, dibawa sama Aki ke kamar, udah nggak usah ngeladenin mak lu katanya. Bang mak lu mah sedeng dari mulai pulang madrasah sampai saya nggak mandi lagi, nggak itu. Nangis aja terus sampai inilah gitu. Akhirnya pas saya ketiduran sampai ke malamnya gitu, saya ketiduran tuh. Pas saya tidur tuh nggak tahu di jam berapa juga ya. Saya kadang-kadang tuh kalau tidur kan nggak ngeliat jam gitu. Namanya bocah kan bangun tidur masa kita ngeliat jam. Saya rasa di tengah malam gitu. Saya bangun, saya berasa kok kayak ada yang ngelus-ngelus kepala saya bang. Jadi kayak apa sih, kayak gini nih, durin anak begini tuh dia tuh. Kayak dia kayak ngelus-ngelus kepala saya. Kayak ngelonin gitu. Iya, kayak ngelonin anak gitu. Cuman nggak tidur, cuma begini, sambil begini doang.
otomatis kan kita ngerasa bangun dong, mata melek, ya masih remang-remang gitu kan. Terus saya ngeliat tuh sosok itu lagi yang ngelus rambut teteh, rambut saya gitu, sambil dia ngusap-ngusapin ini bekas cubitan yang merah tuh. Sakit ya Neng, katanya gitu. Oh sempet tanya gitu? Iya, sakit ya Neng, makanya Nengnya jangan nakal, katanya gitu. Besok-besok gak boleh bohong lagi, dia bilang gitu kan. Saya cuma ngangguk aja, kagak ngomong, kagak apa gitu Bang sama dia. Berasa lagi sedihnya. Saya cuma ngangguk aja kan. Udah gitu, emang saya kalau mau ceritain juga bawaannya depan mewek bae Bang. Iya. Saya jadi kayak ngalamin ada di posisi itu lagi. Tidur lagi dah tuh saya kan, udah tidur lagi gitu. Nah, udah nanti juga diusap-usap ya, nanti juga sembuh katanya gitu kan. Udah gitu kan, udah saya tidur lagi tuh Bang. Besok paginya saya sakit Bang. Karena apa ya, mungkin terlalu dibawa gitu, kebawa sama saya gitu perlakuan mama tuh. Oh ngebatin. Walaupun istilahnya itu bukan pertama kali gitu. Mama memperlakukan saya kayak gitu, bukan pertama kali gitu kan. Mama kan ikut ngompres juga kan, makanya jangan kasar sama anak. Jadi mama dimarahin gitu sama Aki gitu. Lagian katanya siapa yang gak kesel dibohongin anak gitu. Cuman PR katanya gitu kan, itu juga nggak besok dibawa gitu kata Aki ya. Debat lah mereka tuh akhirnya. Terus Aki tuh duduk gitu pinggir ranjang. Neng katanya, mau makan apa? Enggak pengen makan gitu kan. Makan dulu baru minum obat kata Aki. Terus aku tuh di situ tuh emang dari kemarin sebenarnya pengen nanya Bang, cuman nggak tahu kenapa kayak aku lupa gitu. Nanya soal sosok nanya, itu. Aki, itu yang semalam siapa kata aku gitu. Oh itu Uwa katanya, anaknya Aki ngomong gitu kan. Kata Aki. Terus mama tuh kayak yang ngeliatin ke Aki gitu kan. Aki bilang, Sona suruh pergi gitu, mama suruh keluar gitu kan akhirnya. Emang Aki punya anak? Aku nanya-nanya tuh. Iya katanya, itu Mawar. Jadi Aki tuh memperkenalkan sosok itu tuh sama saya tuh sebagai Uwa. Dan namanya Mawar gitu. Saya nggak tahu. Dia bilang itu anak Aki, dia bilang gitu kan. Ya udah, jadi saya mulai dari saat itu tuh saya taunya tuh yang sosok yang hadir itu anaknya Aki, membahasakannya sama saya tuh Uwa Mawar gitu. Namanya Mawar gitu kan. Dan saya tuh nggak tahu apa, nggak mikir Bang, nggak mikir itu tuh hantu apa gitu. Apa nyata ya teh? Berapa hari kemudiannya gitu kan, si mama tuh baik lah ya kan, emang baik Bang. Ibu Eni tuh baik lah, sebutnya Ibu Eni tuh emang bener-bener. Jadi dia kayak kalau misalnya lagi kesel tuh meledak-ledak. Apa sih namanya kalau gitu? Temperamen ya. Meledak-ledak, tapi ada waktunya beliau baik tuh, ya baik gitu sama saya. Pas waktu beliau baik itu tuh, beliau nanya, saya lagi belajar sama beliau nanya, Neng, emang Neng suka ngeliat siapa katanya gitu kan? Ngeliat apa? Ngeliat apa? Nggak pernah ngeliat apa-apa. Itu Neng nanya sama Aki, oh Uwa, kata Aki Uwa mah, Uwa Mawar, gitu. Emang Uwa Mawar itu siapa sih mah? Gitu kan? Di situ tuh mama yang jelasin, Ibu Eni tuh yang jelasin sama saya tuh kan. Ya sebenarnya mama tuh ngejelasin sama saya anak yang baru kelas 3 SD tuh bukan pada orang yang tepat gitu kan. Cuman, belum waktunya. Belum waktunya. Cuman ya mungkin itu yang mama tahu kan. Ya jadi itu yang mama ceritain. Jadi mama tuh nggak mau anaknya tuh dibohongin gitu. Oh ini sih ini. Jadi mama tahu itu kenyataannya itu loh gitu kan. Ya itu yang kamu harus tahu tentang sosok ini faktanya. Gitu. Faktanya gitu. Ya mama ngasih tahu. Itu anaknya Aki. Tapi itu tuh Uwa Mawar itu hilang di dalam perut nenek waktu umur 7 bulan. Cuman aja gitu. Iya katanya. Emang dia suka datang kata mama gitu kan. Enggak sih, enggak sering kata. Cuman emang sekarang kemana mah? Enggak ada kata mama. Kalau siang mah enggak pernah kesini. Ngomongnya tuh kata mama tuh gitu ya. Ya selang saya udah kelas 5 SD lah. Waktu itu di sekolah tuh hari Sabtu. Di sekolah tuh ngadain berenang. Mama tuh nggak pernah ngasih izin saya tuh ikutin kegiatan sekolah tuh kayak les. Ya dipikir buang-buang waktu. Kalau misalnya les dia juga bisa kok ngajarin saya di rumah. Gitu kan. Terus kayak berenang gitu, itu nggak penting. Cuman nggak bisa habisin duit. Mama mikirnya tuh kayak gitu. Bapak kamu tuh cuman seorang kuli gitu. Nggak ada dana lah untuk itu gitu. Nggak tahu kenapa Bang, tiba-tibanya tuh saya tuh kayak ngerasa yang pengen banget gitu Bang berenang. Jadi sampai saya mama pengen berenang dong. Waktu itu jam 2 ya ada acara berenang tuh jam 2. Enggak usah gitu. Saya sampai
maksa gitu bang, pengen renang sampai tantrum. So ngambek ngambeknya gitu. Saya nggak pernah nggak pernah ngerasain berenang gitu, berenang sekolahan gitu. Nggak pernah bang gitu. Makanya sampai kepengen banget sampai kepengen banget, kecuali kalau misalnya ada, jadi yang sebelah rumah neneknya mama tuh kan ada tetangga gitu kan, dia kerja di kolam renang, di gor gitu kan, di gor gitu. Kecuali kalau beliau ngajak, ayo berenang gratis gitu, baru mama ngizinin gitu. Tapi kalau misalnya yang bayar tuh nggak tahu kenapa, mungkin nggak ada dananya kali ya bang ya. Saya pikir positifnya nggak ada dananya buat itu, walaupun cuma gue perak bayarnya waktu zaman dulu gitu. Oh masih 500 perak teh. Lagi-lagi saya dipukulin pakai sapu, gagang sapu. Di embos itu udah berapa emposan gitu yang di itu tuh, sampai digeret saya, saking mungkin beliau juga kalap gitu yang saya tantrum gitu kan. Jadi dapur dapur itu ada pintu belakangnya gitu kan, untuk ke arah kamar mandi itu kita dari pintu dapur itu kan ada halaman belakang luas bang. Iya, di situ lataran. Ya rumah-rumah zaman dulu lah ya, di situ kadang biara kelinci gitu. Zaman dulu kan di Priok masih banyak yang kayak gitu, tahun berapa ya, kayak SD masih 90-an lah ya. Saya ditaruh di pintu di luar halaman itu, dikunci bang sama mama. Wow, saya gedor-gedor bang, saya tambah kalap sampai saya capek sendiri gitu bang ya. Sampai saya capek sendiri tuh, saya isek-isekan gitu, nangis gitu, sampai kayak gitu sampai nggak, kayak gimana sih, yang nangis udah nggak ada suaranya gitu, udah kecapean banget tuh saya. Saya duduk gitu, ngeleprok di tanah peluran begitu kan. Saya ngeleprok, saya nyender gitu tuh. Tiba-tiba karena udah kecapean ngambek ya, udah kecapean ngadat nih ya bocah, merem dah tuh kita ketiduran. Tapi di waktu ketiduran itu kayak nggak lama, cuma sekeliip doang. Terus saya ngerasain lagi kayak ada yang ngusap-ngusap lagi gitu kan. Neng nakal lagi ya, dia bilang gitu. Dibilang jangan nakal, biar mama nggak marah, kata dia gitu kan. Saya bangun gitu bang. Saya bangun tuh saya ngerasa tuh kayak saya sandaran di pundaknya dia begitu kan. Saya ngerasa tuh gimana bang ya, di posisi saya yang lagi ya sedih bang ya, kayak gitu kan, sedih ya. Kita punya kemauan gak diturutin, malah kita diperlakukan kayak gini gitu kan. Sedih banget. Jujur aja bang, saya ngerasa gimana sih, rasa nyaman banget gitu. Apa yang nggak pernah saya dapetin dari sosok ibu ya. Kayak saya dapetin dari beliau gitu kan. Sosok ini gitu yang saya dapetin, yang sosok yang disebut Aki Uwa ini kan. Sampai nggak berasa saya ketiduran lagi tuh. Terus saya ngedenger ada suara pintu dibuka gitu ya, ternyata Bapak Aji ya, baru pulang dari kerja. Ini kenapa? Katanya dimarahin mama ya. Marah ada tuh Bapak Aji sama mama kan, marah ya. Udah mandi kata Bapak Aji tuh kan. Sana mandi, udah mandi neng katanya. Waktu itu kan udah nanti ngaji ya gitu kan. Nggak mau, saya nggak mau ngaji ya, mata masih bengkak sembab sama air mata bekas nangis kan ya. Akhirnya saya dituruti kata Aki, mak lu ngomel lagi ya katanya gitu. Iya, saya bilang gitu. Lagian pelit banget nih bang, anak minta berenang aja katanya kagak boleh kata Aki. Nanti kalau Aki punya duit kita berenang kata dia gitu kan. Terus pokoknya mah si Aki tuh kayak gimana sih, kalau saya bener-bener ngayomin, garda terdepan lah kalau misalnya saya lagi dimarahin mama gitu kan, saya lagi ngomelin mama gitu. Terakhir kali ya saya bisa maksudnya ngelihat, emang sih ngelihat, bener-bener bisa ngelihat sosok itu tuh, ngelihat gitu. Itu yang saya ciriin kalau misalnya dia datang tuh kayak bom melati yang nyebrang di hidung banget itu. Mungkin saya kadang mikir karena Aki tuh suka naro di tempat tidur yang kecil. Ritualnya. Itu nggak tahu ya musrik atau gimana gitu ya. Pokoknya Aki selalu nyediain di depan rumah kan ada bunga melati hidup ya, pohon bunga melati. Suka naroin itu gitu. Yang nggak tahu, saya nggak tahu ritualnya per berapa itu sekali gitu. Yang saya ciriin itu. Setelah saya udah nggak pernah ketemu lagi sosok itu gitu. Sampai akhirnya Aki meninggal gitu kan di 96 kalau nggak salah, saya SMP kelas 1 mau naik kelas 2 gitu. Itu tuh bener-bener saya tuh ngerasa tuh bener-bener kayak kehilangan, hidup saya tuh hancur ya bang. Saya mikirnya gini, siapa ya nanti yang mau nolongin saya kalau saya dimarahin mama gitu. Saya mikirnya gitu bang. Ya bapak kan jarang di rumah kerja, saya bilang. Saya bener-bener kehilangan tempat untuk berlindung gitu bang. Dari pas kejadian itu saya emang nggak pernah lagi ketemu sama, nggak pernah lihat lagi sosok
yang disebut si Aki Ua itu kan. Tapi Ua Mawar, duh belibet banget. Ua Mawar gitu, nggak pernah Bang, saya nggak pernah lagi ketemu sosok nggak pernah lihat lagi dari semenjak kejadian sore itu gitu. Pas Aki Jangkung ini meninggal, saya tuh udah sama sekali nggak pernah gitu, nggak pernah beliau hadir dalam bentuk wangi pun apa gitu, nggak pernah lagi gitu. Berarti kayak kehilangan dua sosok malah ya Teh. Jadi kayak gimana sih Bang? Kayak nggak ada, jujur aja Bang ya. Harusnya kan kita kan anak perempuan lebih dekat ke orang tua perempuan ya. Bisa istilahnya karena sama-sama perempuan bisa cerita, bisa gimana gitu. Tapi kan saya lebih dekat ke Aki. Kalau saya nggak sebenarnya gitu Bang, saya cerita sama Aki gitu. Aki di sekolah gini gitu. Terus yang saya bikin kehilangan gitu sama Aki tuh Bang. Jadi tiap malam itu dari saya masih kecil sampai saya udah naik ke SMP ya Bang. Aku tuh kalau tidur tuh saya tidur tuh selalu ngedongengin saya gitu. Cerita gitu Bang. Maksudnya jadi saya bebas gitu cerita. Aki, saya gini di sekolahan gitu kan. Aki tuh orangnya lucu Bang. Lucu banget itu. Jadi pas waktu Aki meninggal itu benar-benar terpukul banget gitu. Satu hal yang bikin saya terpukul, udah gitu bener-bener sedihnya tuh ada di drop posisi bawah gimana sih, terpuruknya gitu saya tuh di titik terendah Teteh. Terendah banget itu, saya kayak nggak punya. Jadi akhirnya tuh saya jadi anak yang berontak Bang. Saya mulai gimana sih, lu mau mukulin gua gitu, lu mau perlakuin gua kayak gimana, gua nggak takut, kata saya tuh. Jadi saya mulai cari pergaulan keluar gitu, mulai sering keluar malam. Udah SMP juga kan, dimana orang tuh mau nyari jati diri ya Bang ya. Iya. Saya mulai bergaul sono sini gitu, nongkrong satu tempat. Saya nggak, tapi saya masih jaga satu nama baik Bapak Aji gitu, Bapak Aji guru ngaji gitu kan. Ya saya nggak mau gitu sampai beliau tuh punya anak kamu begini. Saya walaupun saya bergaul, saya sebutlah bergaul sama tukang peminum ya Bang ya, peminum pemakai. Tapi saya nggak pernah yang namanya kebawa, karena teman saya juga nggak pernah yang namanya ngejerumusin Bang. Lu mau ya minum, enggak ya udah gitu. Oh enggak, jangan lu anak baik-baik. Oh malah ngelarang. Selalu ngomong kayak gitu. Enggak, saya juga nggak mau nyoba. Saya masih punya, sebutlah saya masih punya iman, saya masih ingat bapak saya siapa gitu kan. Jaga nama baik gitu. Bapak angkat gitu kan. Dari situ pernah gitu suatu malam ya. Udah sampai ke bener-bener saya udah nggak pernah lagi temuin sosoknya, nggak pernah dirasain lagi kehadirannya gitu kan. Sampai di SMA sampai saya jelang SMA terus masih kayak gitu Bang, masih sering keluar malam sampai nggak peduli gitu mau dimarahin ya apa kayak lu gitu kan. Pernah emang sering banget tuh saya tiap keluar malam itu yang namanya disiram pakai air gitu, dipakai ikat pinggang gitu, pakai sapu sampai patah gitu. Udah nggak berasa gitu. Gak terlalu dirasa kali ya. Kayak dulu kan gitu, saya sakit dulu kan ada yang kayak ada Ua Mawar gitu kan, ada sosok Ua Mawar yang sering ngulus ya diusap-usap ya biar sembuh gitu. Kayak udah nanti juga mental sembuh Teteh gitu. Ya. Gitu. Mama tuh aturan Ibu Eni tuh jam 9 tuh saya harus sudah ada di rumah gitu. Sedangkan saya tuh baru bisa keluar malam tuh habis Isya. Setelah selesai ngaji ya. Habis Isya itu pun saya nggak boleh kemana-mana dulu gitu aturan beliau tuh. Jadi saya harus cuman di depan rumah main sama teman-teman gangan. Jadi di mana beliau ngelongok gitu ke depan itu, anak saya ada gitu, kelihatan mata gitu. Harus kayak gitu. Peraturannya. Malam Minggu waktu itu, saya malam Minggu saya main ke tempat, waktu itu saya SMA, kalau nggak saya SMA kan saya lumayan jauh ya Bang ya. Dan lingkup pergaulan saya juga udah mulai luas gitu. Circle-nya. Jadi circle udah mulai, karena teman-teman saya juga jauh, saya main lumayan jauh gitu waktu itu. Pas saya main itu kan pulang agak malam gitu, jam 10. Nah, saya pulang, teman saya masih apa namanya, ada di depan rumah. Saya kan kalau di gangan gitu dipanggil Teteh ya. Sini deh kata dia gitu. Mak lu tadi nyariin, dia bilang gitu. Emang apa? Iya katanya nanyain lu, gue bilang aja lu tadi udah budak itu lagi beli bakso, kata teman saya gitu kan. Di sana masuk nanti malu keluar lagi dah katanya. Nenek lampir. Dia bilang nenek lampir, teman saya sama mak saya tuh. Iya, nenek lampir kata, nanti nenek lampir kata keluar lagi. Habisan kalau itu katanya, kalau ngelongokin saya pakai bawa sapu lidi yang itu tau nggak Bang? Killer banget pokoknya ya Teh. Yang sapu lidi yang ada gagangnya tuh, kan nenek lampir bawa itu di cerita bobo tuh kan. Ini dia pada ngejulukinnya nenek jadi lampir. patokannya ke situ ya. Iya.
depan pagar tuh, kunci tuh pagar, udah digebok. Manjat kata dia gitu kan. Akhirnya saya manjat tuh. Jadi dari teras ke pintu rumah kan udah ada tangga undakan situ gitu, tangga 3 baru nyampe pintu rumah gitu. Saya ketok-ketok, "Mak, Assalamualaikum, Pak." Kagak ada yang manggil, kagak ada yang bukain. Karena waktu itu saya udah bener-bener udah bebel banget, otak saya udah kagak takut dimarahin, bodo amat dah. Udah pasrah dah sebutnya, saya mau bagaimanain kayak mau dibagaimanain dah. Saya duduk dah tuh, nggak lama hujan bang. Ya hujan lagi, udah model di sinetron banget. Mungkin udah merana banget bang, langsak banget kayaknya FTP ya. Banget ya. Iya, udah zaman dulu belum ada FTP kan. Ya Allah, katanya udah langsak banget, udah kayak gini saya nyenderan aja di itu kan. Mana dingin kagak pakai jaket, saya bilang. Ya Allah hujan gede banget, dulu jeler-jeler aja kan. Ya Allah, kata saya begini banget nasib gua, kata saya tuh ngeratap aja sendiri gitu dia di dalam hati. Terus saya duduk aja bang, sambil senderan. Terus saya ketiduran tuh. Ada waktu ketiduran lagi-lagi tuh saya ada yang ngusap-ngusap lagi bang tuh, ngusap-ngusap lagi. Pas saya bangun tuh saya lagi tidur di pundak itu. Pas saya bangun tuh, saya lihat sosok Wak Mawar lagi. Wak, saya bilang gitu kan, Neng nakal sekarang katanya gitu. Wak mah nggak mau katanya ketemu sama Neng nakal katanya gitu kan. Terus kata saya, terus saya di situ tuh saya nangis gitu kan. Neng jangan nakal katanya, nggak boleh nakal, anak perempuan tuh nggak boleh nakal, dibilang gitu tuh selalu nasihat yang harusnya dikasih. Mama saya juga, Ibu Eni sering banget nasihatin saya gitu, cuman cara penyampaiannya tuh, iya. Tapi nggak tahu kenapa tuh waktunya Wak Mawar yang ngomong tuh lebih berasa ya, lebih kena. Saya sampai tidur lagi, saya bener-bener di situ tuh dari tadinya saya langsa sampai bener-bener ngerasa bahagia banget bang, kayak ketemu pacar gitu. Jadi saya bahagia banget dapat nasihat itu lagi, dapat maksudnya ngerasain diusap-usap lagi, bisa dielus-elus lagi sama beliau gitu, di ini lagi gitu. Kayak berasa di booster mungkin teh. Jadi gini, akhirnya sampai ke pagi subuh biasa kan Bapak Haji suka ke masjid ya, musola. Kamu udah pulang kenapa nggak ngetok pintu? Saya kebangun kan. Iya Pak, katanya. Tadi pulang mau ngetok pintu udah ngetok tapi nggak ada yang bangun. Katanya. Marah dah tadi sama Bu Eni kan. Kenapa kok anaknya gitu? Lagian katanya jadi anak cewek bengal banget katanya. Ya pokoknya mak, wah di situ makian yang namanya bukan cuman apa sih verbal, jadi bener-bener udah yang apa ya bang ya? Kata-katanya beliau juga udah kena mental. Udah saya nggak masukin di hati, cuman lebih membekasnya mungkin kalau misalnya saya nggak pernah bang, nggak pernah ceritain tentang perlakuan Ibu Eni sama saya, sama mama kandung saya, bapak kandung saya. Beliau tuh nggak pernah tahu saya diperlakuin kayak gimana sama Ibu Eni dari kecil gitu, nggak pernah. Beliau nggak pernah tahu karena saya tuh nggak pernah cerita. Beliau tuh ngasih citra tentang diri saya tuh sama orang tua kandung saya tuh, saya anak yang bangor, anak yang badek gitu, yang apa sih, yang bandel, yang nggak bisa diatur, yang selalu menentang. Itu gambaran, maksudnya citra diri saya yang sampai akhirnya tuh bapak tuh mikir, orang tua kandung saya tuh mikir, oh iya anak saya kayak gini gitu. Mereka kan dulunya tetangga, jadi masih hubungan karena neneknya mama juga kan masih tetangga gitu kan, tetangga sama Ibu Eni gitu kan, masih tetanggaan. Mama sama bapak kandung saya tuh, orang tua kandung saya tuh boyong pindah ke Indramayu, kampungnya bapak gitu. Tapi komunikasi tetap terjaga gitu kan. Ibu Eni punya nomor telepon orang tua kandung saya. Jadi dari situ tuh mulai sering ngadu tentang saya. Jadi bapak tuh kalau telepon sama saya tuh, kok kamu sekarang bandel ya gini karena emang mama tuh kasih citra saya tuh buruk banget gitu. Jangankan sama bapak sama mama saya, bahkan sama tetangga sekeliling itu udah, ya Allah bang, kalau misalnya mau dibilang itu tuh yang namanya saya dibilang begini, cuman saya terima aja gitu. Ya pokoknya kata-kata yang nggak pantas gitulah bang. Iya. Udah makian apa juga udah bener-bener inilah, sampai tuh saya sama tetangga situ tuh dikasih disebarin, tau lah kalau sekarang gosip gitu ya. Kalau saya tuh tukang nguntil duit beliau. Saya bilang begini. Sampai segitunya teh diceritain ya? Saya bilang begini. Saya tuh buat jajan sekolah aja tuh SMA tuh saya cuma dikasih uang 2.000. Sekolah saya jauh banget bang dari rumah. 2.000 tuh sama ongkos. Kan? Sarapan aja udah 1.000. Saya tuh
kurang banget jajan. Untuk jajan lebih tuh kalau pengen tahu, jadi neneknya mama tuh suka bikinin es mambo, Bang. Iya. Saya tuh dagang di sekolahan, Bang. Bawa dagangan. Karena saya pakai termos gitu teh? Enggak, pakai plastik biasa. Jadi datang tuh langsung habis gitu. Untuk segitunya gitu, untuk nyari tambahan. Gitu. Saya pengen gitu kayak teman-teman saya gitu kan, bisa kalau hari Minggu bisa jalan-jalan ke Blok M. Weekend kalau anak sekarang. Iyalah healing ya. Nah, healing gitu. Bisa jalan-jalan ke Blok M gitu. Kayak beli baju atau enggak, saya pengen lah nggak usah beli baju gitu. Saya pengen palingnya saya punya ongkos buat ikut mereka gitu. Iya. Ikut nongkrong gitu. Ikut nongkrong gitu kan. Terus bisa kalau ada film baru bisa nonton di 21. Pengen. Jadi untuk bisa kayak gitu tuh sih demi Allah saya nggak sama sekali nggak nguntil. Sekarang begini, lemari dikunci dibawa-bawa. Bagaimana saya tuyul saya? Ya kan saya bilang kayak gitu. Saya ngomong gitu kan. Teman-teman saya pada ngomong gitu, yang kenal saya, orang si Teteh aja kalau dagang, kalau jajan nebeng terus, Bang bener Bang. Karena saya nggak pernah punya duit untuk beli baju aja, kayak ya baju-baju zaman istilahnya anak ABG gitu ya, baju-baju yang modis apa gitu. Yang lagi tren. Nah, kagak pernah Bang. Paling neneknya mama tuh, Neng katanya pernah ada teman pakai baju celana model baru lah. Neng pengen celana kayak gitu nggak? Iya. Nih katanya emak punya duit, dia bilang gitu. Receh semua Bang, gope-gope. Lah saya bawa ke tukang tukang apa namanya? Baju duit gitu, sampai tukang bajunya nggak ketawain saya, uang celengan Neng ya katanya. Sampai sebegitunya Bang gitu kan. Saya dituduh kayak gitu kan. Ya udah saya terima gitu. Saya bilang gini, udah nggak apa-apa Bunda, saya kan manggilnya Bunda. Udah nggak apa-apa Bunda, mau Teteh diomongin apa kek, Allah mah nggak tidur. Saya selalu bilang gitu aja, karena Aki selalu kok kayak gitu. Mau dibilang gimana gitu. Allah mah nggak tidur. Allah bakal ngasih, maksudnya bakal ngasih lihat loh gitu, yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Nanti juga kemakan sama omongannya sendiri, Bun, ya bilang gitu. Saya bilang gitu kan. Balik lagi ke cerita Mawar ya Bang ya. Saya ketemu sosok mama, dari situ saya mulai ngerasain lagi Bang. Walaupun nggak dalam, maksudnya nggak berbentuk dalam bentuk, tapi saya tuh ngerasa setiap kali saya ada dalam bahaya gitu. Dalam itu saya wallahu alam ya Bang ya. Maksudnya itu petunjuk dari Allah atau apa. Tapi saya ngerasa pernah Bang gitu, suatu malam gitu kan, saya sama teman-teman. Jadi di Priuk itu, orang Priuk pasti tahu, zaman dulu ada pasar yang namanya Pasar Permai. Dia kalau buka sore sampai malam gitu. Jadi saya sama teman-teman waktu itu ke sana, berapa orang gitu kan. Ya di Pasar Permai itu jadi adanya kan dari rumah saya agak nyebrang lampu merah dulu kan. Jadi lampu merah ke sana jalan, terus sini lampu merah ada 2 jalur. Pokoknya lampu merah kan, tahu lampu merah. Nah, saya berdiri tuh di jalan sebelah sana mau nyebrang. Teman-teman saya udah siap, jadi lampu merah di sini berhenti, di sini berhenti. Yang di sini jalan kan. Kata saya, "Ayo jalan. Nanti keburu ini," maksudnya kan saya bisa kan jalan begini kan, nyebrang gitu, karena yang sini udah pada berhenti. Tapi tiba-tiba aja di hati saya tuh kayak denger, jangan nyebrang dulu gitu. Oke, ada yang ngebisikin iya, gitu ya. Jangan nyebrang dulu. Saya tarik teman saya, "Tar dulu, jangan nyebrang. Lu mau kapan lagi?" katanya, "Ini mumpung lampu merah," katanya gitu kan. Bener aja Bang, baru saya ngomong kayak gitu, teman saya ngomong kayak dari sana, dari arah sana ada motor mau belok ke sebelah sini Bang. Dari sini lampu merah jadi jeder. Kalau saya nyebrang sama teman-teman saya kena. Iya. Kalau saya nyebrang bener-bener, saya nyebrang sama teman saya bener-bener pas belok motor, jadi arah ke sini, dari sini lampu merah, hijau, jeder aja Bang, mental. Si pemotornya tuh. Situ saya sama teman-teman saya tuh, atau lupa ada saya berlima apa berapa, pada bengong. Itu kita belum nyebrang ya, kan kata saya tuh. Itu kejadian pertama itu Bang. Maksudnya kejadian yang misalnya saya di waktu saya bahaya gitu, ngerasa saya bahaya, dalam bahaya, ada lah bisikan itu gitu kan. Saya nggak tahu itu bisikan datang dari mana gitu kan. Tapi yang pasti bisikan itu yang akhirnya ya mungkin itu atas izin Allah juga ya Bang. Itu yang bikin saya sama teman-teman selamat gitu ya. Saya sering diikutin sama kayak mungkin udah nggak berbentuk wujud gitu, tapi beliau tuh sering nemenin saya dengan bisikan-bisikan, sampai saya ketemu jodoh saya gitu kan. Saya kan ketemu jodoh yang kebetulan satu kampung ya sama orang tua saya. Karena satu dan lain hal, si Ibu Eni tuh kayak yang ada satu problem gitu yang bikin beliau tuh mutus silaturahmi sama saya. Jadi beliau nggak mau kenal lagi sama saya gitu. Yang
yang nggak bisa lah saya ceritain gitu kan. Beliau tuh nggak bisa lagi kenal sama saya, pokoknya mutus, udah kamu nggak usah nginget saya lagi gitu. Kamu nggak usah nginget kalau kamu tuh pernah jadi anak saya. Akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya. Orang tua kandung. Saya nikah sama bapaknya anak-anak saya, sama suami saya yang pertama kan. Saya nikah, dan di situ juga saya ngerasa emang maksudnya di kehidupan saya nikah yang pertama itu emang nggak berjalan mulus ya. Ya, tapi di situ tuh saya ngerasa saya tuh masih selalu didampingin sama kayak suara-suara yang bisikan itu. Wamawar itu. Wamawar itu masih. Gimana sih kalau ngerasa, gue ada tempat ini kok gitu, ada tempat buat ngadu kok gitu. Iya. Saya ngerasa kayak gitu. Satu hari gitu kan, waktu itu saya lagi hamil anak kedua. Di Indramayu Bang, saya kan dulu tinggal di Indramayu. Saya hamil anak kedua itu tuh, saya kan sama bapaknya anak-anak tuh ada masalah gitu, ada konflik sama bapaknya anak-anak, sampai akhirnya saya nggak ngomong-ngomongan tuh Bang, dari saya hamil 7 bulan sampai ke udah mau bulannya gitu kan. Di situ tuh kayak saya kayak ngerasa gimana ya Bang ya, ya gimana sih yang namanya orang kok kayak rumah tangga tuh kayak gini gitu kan. Ada dalam masalah itu kan pasti udah anak ini lahir saya udahan gitu, sampai saya punya pikiran ke situ. Saya tidur terus di tidur itu tuh saya ngimpi Bang, jadi saya lagi jalan kayak di jalan, bukan jalan setapak, jalanan mobil, jalan raya, tapi di kanan kirinya itu kayak hutan gitu Bang, hutan tapi terang banget tempatnya Bang. Saya jalan tuh diapit sama wamawar sama aki jangkung gitu. Saya wallahi ya, saya bener-bener saya ngerasain gitu. Saya jalan diapit, saya jalan pinggiran. Wajah-wajah beliau tuh saya ngeliat tuh kayak terang banget gitu Bang. Bener-bener tempat itu kayak gimana sih? Terang banget gitu lah. Saya sampai nanya, Aki kita mau kemana sih? Saya bilang gitu. Aki gak nyautin, cuma senyum aja. Udah jalan terus sampai mereka tuh ngajak saya berhenti kayak di sebuah halte gitu Bang. Tapi kalau halte yang kita di tempat yang real itu kan kayak besi gitu kan. Iya. Ini mah enggak, jadi kayak pohonan gitu Bang. Kayak bener-bener cakep banget gitu. Kayak kita berdiri di bawah pohon rimbun gitu, adem banget gitu kan. Aki kita mau kemana? Tunggu aja kata Aki kan gitu. Ya udah saya sabar banget Bang nunggu. Saya seneng banget kan di mimpi itu, saya seneng banget Bang. Kayak gimana sih? Ya dua sosok yang bener-bener berarti banget gitu buat saya kan. Ditambah lagi teteh kangen tuh ya. Yang saya kangen banget di masa kecil saya gitu kan. Ya sedangkan saat itu tuh saya bener-bener berada di tengah mereka gitu. Akhirnya nggak lama datang bis, Aki Wamawar naik, terus nggak lama Aki. Pas saya mau nyusul naik, Aki ngalangin begini, jangan ikut, kata Aki. Neng tunggu aja. Neng mah nggak boleh ikut Aki, dia bilang gitu. Sabar-sabar aja nunggu, katanya gitu kan. Baik-baik ya, kata dia gitu. Saya sedih banget Bang, sampai nangis Bang saya. Karena ditinggalin. Karena ditinggalin ya, kata sampai saya bangun itu tuh bener-bener masih isek-isekan gitu, saya masih nangis ya, orang mimpi nangis itu kan. Terus masih tinggal sama mertua ya. Mertua saya ngedenger saya nangis itu kan, isekitan bangun tuh. Mengetok, Neng kenapa katanya. Lalu masuk deh tuh dia. Enggak mah, enggak kenapa-napa, saya bilang gitu kan. Mimpi ya, iya kata saya. Besokannya saya sakit Bang. Namanya orang tua zaman dulu ya Bang ya. Si emak manggil sepupunya. Dia kayak orang yang bisa gitu Bang. Iya. Sebutnya orang pintar, jadi sering ngobatin orang yang sambet gitu. Bocah pada sambet apa gitu. Sering itu Bang. Akhirnya manggil Mak Uti. Terus kata Mak Uti, ini Mak katanya ada yang ngikutin katanya gitu kan. Kalau lagi hamil Neng katanya jangan banyakan bengong katanya gitu. Iya. Lalu saya pikir gimana saya bengong ya. Selain rumah tangga lagi masalah ya kan. Saya nggak punya tempat cerita gitu kan. Akhirnya saya dibacain tuh air tuh Bang sama Mak Uti kan, dibacain air. Saya suruh minum, terus diusapin gini. Pas saya diusapin kepala saya gitu Bang, katanya saya tuh kesurupan katanya di situ ngomong budak ieu katanya, karunya ke budak ieu katanya. Budak ieu tong digalakan wae katanya. Budak ieu sorangan wae katanya. Budak ieu sedih wae katanya, ngomong tuh kayak gitu tuh.
Tapi ini siapa katanya, ditanya. Ya saya diceritain tuh sama ini siapa katanya. Iya Aki nak. Itu kan kayak gitu. Udah gitu nggak lama saya sadar diituin sama Mauti. Neng punya Aki, namanya Aki Jangkung ya. Saya nggak pernah cerita. Iya saya bilang gitu. Tadi datang katanya. Neng sering ngirim doa ya katanya. Dalam hati ya, kalau diomong juga saya kalau misalnya walaupun misalnya saya ngaji Yasin cuma sejumat malam Jumat sekali juga ya insya Allah selalu saya kirim gitu kan. Seenggaknya gitu. Sampai mertua saya tuh ngomong kayak gini, ini juga kayak ada yang satu lagi, jadi berdua katanya ngedampingi ngikutin terus katanya gitu kata si. Terus akhirnya mertua saya bilang iya katanya semalam tuh saya kayak ngeliat katanya kayak ada perempuan gitu keluar dari kamarnya si Neng, ngomongnya tuh kayak gitu kata mertua saya. Lagi mau buang air kecil gitu ke kamar mandi, ke toilet. Lah pas mau masuk kamar, jadi ini kan kamar saya. Ini depan-depannya seberang-seberangan sama toilet. Pas beliau mau keluar dari toilet, kayak di situ kayak ada sekelebat bayangan gitu kan, dipikir siapa ya. Kejadiannya saya malamnya itu gitu ngimpiin kayak gitu ya, mungkin ya itu loh yang hadir dalam mimpi saya gitu kan. Dan saya nggak pernah mikir, maksudnya mikir apa-apa gitu bang, enggak gitu. Akhirnya dari situ nggak tahu kenapa ya si bapaknya anak-anak tuh, karena tadinya itu dia minta maaf bang sama saya gitu, mungkin ya nggak tega juga, apa mungkin maknya nasehatin gitu kan. Akhirnya ya hubungan ya baik lagi gitu kan. Itu cuman terakhir gitu kejadian beberapa bulan yang lalu, ini boleh diceritain nggak bang? Saya waktu itu boleh ada pulang podcast ya, diundang podcast sama salah satu channel. Waktu itu di jam 5 saya selesai minum dulu aja. Oke. Biar ini nggak seret. Jadi saya tuh baru pulang podcast di jam 5. Selesai tag video tuh di jam 5. Karena mau ujian waktu itu, jadi saya buru-buru pamit gitu kan. Saya pamit waktu itu di daerah Bekasi bang. Jadi kan dari kompleks tempat studio itu ada kan, kita kan ketemu sama bundaran gitu ya. Di Bekasi kan ada ya bundaran Tugu Harapan Indah gitu. Boleh kan ini dibilang ya, Tugu Harapan Indah situ kan. Ya di situ kan kayak ada jalan bercabang gitu bang. Saya ngikutin map karena ya nggak tahu kenapa kadang-kadang saya ngerasa dongo banget gitu ya. Ya kita orang Priuk, udah lama lah udah dari brojol di Priuk gitu kok. Cuman dari Harapan Indah ke Priuk aja sampai kudu pakai map gitu kan. Saya pikir-pikir kadang-kadang dongo juga, tapi emang nyatanya kan emang kayak gitu kan, kita emang pakai gitu, takut kesasar apa pikirannya tadinya kan gitu. Gunain aja fasilitas yang ada deh. Sayang kan ya udah bikin capek-capek kan gitu. Sayang kuota juga. Iya benar. Udah tuh bang, kita ngikutin map kan, belok dah tuh kita sesuai map. Nyampe di situ, terus aja ngikutin jalan. Yang saya inget tuh saya ketemu dari situ tuh nggak jadi kayak ada pohon beringin gede. Di situ terus kayak ada tempat di sebelah sininya kayak bukan kebun, jadi ilalang kanannya. Kayak terus dari pohon beringin itu ada tembok sebelah sana, terus aja ke sono jalan udah jalan jauh, mentoknya di situ lagi, di Tugu Harapan Indah lagi. Oh nyasar, nanti dibikin keder gitu ya? Udah pokoknya nggak tahu ngapa ya. Sampai saya udah 3 kali balik bang, begitu lagi. Lah kata saya, map yang salah apa kita yang dong? Saya ngomong sama laki saya gitu. Iya. Coba ya katanya, lu bagaimana kata saya tuh sama laki saya yang sekarang nih bang. Saya bilang, ya orang katanya kita kan udah yang ngikutin map salah kata laki saya. Nentang map ya, sebutnya nentang ya nggak sesuai map. Iya. Sama juga kita ke situ sih. Itu lagi bang. Sempat kali. Pertamanya teteh ngikutin map. Habis itu nentang. Iya udah karena balik lagi ke situ. Map yang kemana? Coba dah ke sini sampai itu semua arah yang di situ tuh. Saya itu muternya ke situ lagi bang. Balik lagi situ lagi tuh. Ya Allah, sampai saya tuh udah kata saya. Jadi di pohon beringin itu tuh dari Tugu Harapan Indah tuh saya ke situ, ke tempat yang pohon beringin yang tadi yang saya berapa kali saya lewat itu lagi bang yang saya lewatin, tempat yang sama. Kalau mau dibilang
apa masuk logika enggak apa akal sehat, emang begitu kenyataannya. Kalau kata orang kampung mah kena setan keder ya, gitu. bukan main iya kali ya. Mana hujan, mana saya inget bocah di rumah ditinggalin ya. Ya Allah, saya bilang, nah tiba-tiba tuh di kuping saya udah apa di kuping, tapi di hati ya omongannya tuh di hati saya, baca istighfar Neng, katanya salawat, jangan putus salawat katanya gitu tuh. Saya sampai astagfirullahaladzim, saya bilang tuh, saya baca salawat Bang, saya baca ayat kursi segala macem. Saya langsung bismillahirrahmanirrahim, kata saya, ayo ya kita jalan lagi, lo tahu jalannya, insya Allah ketemu. Saya bilang gitu kan. Saya dari tempat yang itu tuh Bang lurus saja, ternyata tuh bukan kayak itu ilalang begitu Bang, rumah toko berubah, jadi berubah deh. Dan jalan situ tuh jadi yang saya tadi sebelumnya tuh saya lihat tuh dari situ tuh kayak padang ilalang gitu. Tembok sebelah sini tembok gede, sebelah sini padang ilalang. Tapi abis baca istighfar itu tuh salawat itu terus kesananya tuh normal biasa. Iya jadi sampai normal akhirnya nembus ke Jalan Raya Bekasi. Bisa kita keluar dari situ. Itu kejadian yang apa? Ya nggak tahu ya, mungkin itu petunjuknya Allah gitu kan, melalui bisikan itu gitu sama saya gitu. Saya udah bener-bener putus asa banget Bang, sampai ya Allah saya bilang tuh udah jam segini, saya bilang gitu kan, udah maghrib, azan maghrib udah kedengeran azan maghrib. Kadang saya ada ya Bang rasa kangen gitu, kangen Bang jujur aja, walaupun di situ tuh saya belum tahu ya sosok si Wak Mawar tuh yang disebut si Aki Wak Mawar itu siapa sih gitu. Kalau misalnya kata Ibu Eni itu kan sosok Wak Mawar itu kan anak ambarnya Aki yang emang dinamanya Mawar gitu kan. Setahu Bu Eni itu sosok anak ambarnya Aki sama Nek tuh yang hilang di dalam perut waktu umur 7 bulan. Tapi kok yang saya temuin tuh sosok yang udah remaja. Dewasa. Itu umur 20 tahunan ke atas, 20 tahunan lah. Sosok remaja gitu. Apa iya gitu si bertumbuh juga bertumbuh ya, di alam gaib. Apa mungkin sosok Wak Mawar ini yang selalu datang dari saya kecil gitu, sampai itu tuh kayak apa jin baik nemenin gitu apa gitu kan ada gitu. Di Teteh itu sempat selintas di pikiran Teteh itu begitu aja. Dulu saya nggak pernah punya kepikiran kayak gitu Bang, tapi semakin saya gede gitu semakin otak saya jalan. Mengkaji dah. Ini sih siapa sih gitu kan? Kalau misalnya saya bukan anak kecil lagi yang diceritain, ini sosok ini, oh iya gitu. Ini udah ngeberontak nih. Tapi semakin gede ya masa iya sih gitu kan? Anak yang hilang di dalam kandungan. Nah sampai sekarang saya belum nemuin itu yang masih jadi apa ya pertanyaan saya. Gitu. Siapa sih sosok ini? Ini pengalaman ya mungkin yang bisa saya bagiin gitu Bang. Kiranya emang cuman kayak gini doang gitu, nggak ada yang saya lebihin, nggak ada yang saya kurangin gitu. Emang ya kalau misalnya ada yang salah ya manusiawi ya Bang ya. Iya. Saya cuman manusia. Ini gitu. Lagi hitungannya udah berapa tahun yang lalu ya Teh. Ya itu jadi yang kira-kiranya yang kejadian yang benar-benar membekas aja gitu. Yang benar-benar membekas di otak saya banget lah. Maaf Teh, kalau dari pertanyaan saya, ini kan berapa kali kan Teteh kan ngalamin yang namanya setiap ada musibah, atau pas Teteh lagi ada di kesusahan atau sedih ya kan, selalu dan melulu sering banget ya, entah itu lewat bisikan atau apa, kayak berasa di batin Teteh itu kayak ada yang ngomong gitu. Nah Teteh sempat kepikiran nggak bahwa yang ngebisikin itu Wak Mawar ini? Kalau saya tuh emang saya mikirnya gitu. Karena apa? Saya ngerasain kalau misalnya beliau hadir dari kecil tuh saya ngerasain tenangnya saya. Nyamannya diri saya dari kecil. Yaitu kenyamanan sama rasa tenang itu tuh saya rasain lagi pas waktu saya ngerasain bisikan itu gitu. Oh berarti emang Teteh itu udah sadar. Ini uak nih. Ini ngeyakinin gitu ya. Ini uak saya bilang gitu kan. Kadang saya tuh Bang suka bilang, wah pengen banget ketemu Wak lagi, pengen banget saya ngeliat Wak lagi. Saya suka ngomong kayak gitu Bang. Saya sekarang nggak pernah Bang, ngimpin Aki juga nggak pernah. Gitu. Pengen banget, padahal cuma kayak dulu lagi di mimpi gitu kan. Emang katanya kan kalau misalnya kita ketemu mimpi diajak orang yang udah gak ada itu kan penyakit ya gitu kan. Seenggak-enggaknya pengen ngerasain lagi lah Bang. Hadirnya sosok itu tuh pengen kangen Bang. Karena Teteh ngerasa disupport Teteh. Iya. Support walaupun istilahnya saya udah
udah nggak tinggal di rumah itu lagi ya. Sampai sekarang juga saya hubungan saya sama Ibu Eni ya nggak baik-baik aja. Ya beliau yang putus silaturahmi bahkan waktu di tahun 2021 ya Bapak Haji meninggal, beliau sama sekali nggak ngabarin sama saya. Padahal saya tinggal tuh ya Allah kalau cuma naik motor cuma 5 menit kali Bang. Oh jaraknya nggak jauh? Nggak jauh. Yang sekarang Teteh tinggal nih? Satu kelurahan. Oh. Nggak ada kabar, saya cuma ngedengar dari namanya Mama Aceh ngabarin saya, Teteh jangan kaget, apa udah nggak ada katanya. Teteh kalau mau datang aja, jangan takut sama Mama katanya. Yang penting ya, Teteh silat apa tajiah gitu. Oh kalau Bu Eni ini sendiri masih ada Teh? Saya masih komunikasi sama ponakannya ya si Ami. Itu yang kabar yang saya dengar gitu. Jadi udah makan udah semua di situ diurusin sama adiknya. Saya bilang, saya ngomong sama Bunda, sama ibunya teman saya kan. Ya kan Bun, bener kan yang Teteh ngomong, Allah Maha Adil. Yang lihat Teteh mah terserah Bun, mau dikata apa, Allah bakal nunjukin. Sekarang maaf kata ya Bang ya, hidup aja dia udah bergantung sama adiknya gitu kan. Kan tinggalnya sekarang di salah satu kabupaten ya di Tangerang. Secara nggak langsung tuh, jadi udah kebuka lah. Di cerita ini juga kalau misal Mama gitu sama Bapak ngedenger gitu kan, Mama sama Bapak, saya mau ngasih pesan aja, Mama sama Bapak nggak usah sakit hati, nggak usah ngerasa dendam karena anak Mama sama Bapak diperlakuin kayak gitu sama Bu Eni gitu. Saya nggak mau Mama saya sama, udah cukup, saya udah maafin gitu, saya udah, kalau karena mungkin emang kesalahan saya sebagai anak kecil yang nentang, yang nggak nurut gitu, udah saya gitu aja. Saya ambil hikmahnya aja Bang, ambil sisi positifnya aja, karena sebutlah didikan militer ya, dari beliau itu, saya bisa, bener-bener bisa, maaf ya Bang ya, kan banyak anak di zaman saya dulu, anak gadis gitu, yang maaf, ambil di luar nikah gitu. Tapi alhamdulillah Bang, saya sampai bener-bener ngejaga diri saya gitu. Ya itu salah satunya saya ambil sisi positifnya gitu kan. Saya ucapin juga makasih banget, mudah-mudahan Ibu Eni juga sehat terus. Amin. Gitu. Terima kasih buat yang udah nonton videonya, yang suka sama ceritanya dari si Teteh, boleh di like, share, komen ya. Subrek jangan lupa. Subrek. Oke, sampai di sini dulu cerita yang tadi sama Teteh. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.